Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 9 yang soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Masih di rumah saja kan? Nggak ngayat kan? Sama dong dengan Bu Susi ya. Oke. Jangan lupa keep healthy, keep happy, say no to gabut. Karena sebenarnya kan banyak hal positif ya yang bisa kita lakukan saat kita stay at home. Jadi jangan mati gaya dan juga jangan matikan semangat belajar dan beribadah kalian. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu mau kasih sedikit informasi tentang menentukan sekolah lanjutan bagi kalian yang sebentar lagi akan mengganti warna seragamnya dari putih biru ke putih abu-abu. Serius lah, makanya wake up guys. Hari gini masih bingung menentukan sekolah lanjutan? Gak boleh ya. Oke, anak-anak Ibu semuanya, sebagian dari kalian mungkin ada yang nanya nih ya, Ibu saya tahu deh, masa saya mau udah mantep kali sama pilihan sekolah lanjutan saya gitu kan. Nah, ini Ibu pakai data hasil kuesioner beberapa waktu yang lalu yang pernah Ibu share di Google Form dan juga di WhatsApp Japri, baik dari beberapa di antara kalian maupun dari orang tua kalian yang Japri ke Ibu. Oke, sebelum Ibu bahas tentang pilihan-pilihan sekolah lanjutan dan pilihan jurusan, Ibu mau tanya dulu ya, apa sih pertimbangan utama kalian dalam memilih sekolah lanjutan? Apakah karena pilihan orang tua, ikut teman, atau karena sekolah yang kamu pilih itu populer? Nah, berhubung pilihan sekolah lanjutan itu bisa menjadi salah satu faktor penentu masa depan kalian, Ibu berharap keputusan yang kalian ambil dalam memilih sebuah sekolah itu nggak semata-mata karena ngikut temen, atau karena sekolah tersebut lagi ngehits misalnya. Nah, Ibu sering banget sih ketemu temen atau siswa yang nyesel milih sekolah lanjutan. Untuk menghindari hal-hal seperti ini, Ibu akan coba jelaskan tentang bedanya SMA, SMK, dan MA ya. Check it out guys. Oke, sebelum pada penjelasan sekolah lanjutan, kalian harus tahu dulu hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam mempersiapkan sekolah lanjutan. Pertama, kalian harus perhatikan minat, bakat, dan kemampuan diri kalian, terutama kemampuan akademis yang kalian peroleh. Oke, ini kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, sekarang kita lanjut ke inti ya. Kita mulai dari SMA. Di jenjang SMA, kalian nantinya akan memilih lagi pengelompokan mata pelajaran berdasarkan minat serta kemampuan akademis. Kalau di kurikulum KTSP 2006, pengelompokan itu dinamakan penjurusan. Kalau dilakukan di kelas 11. Kalau di kurikulum 2013, pengelompokan tersebut dinamakan peminatan. Dan sudah dimulai dari kelas 10. Jadi nggak usah bingung kalau ada orang ngomong peminatan. Peminatan itu pada prinsipnya ya penjurusan itu. Makanya ada beberapa sekolah lanjutan yang persyaratan masuknya itu mesti pakai surat rekomendasi peminatan dari SMP atau MTS-nya. Untuk saat ini yang syaratnya pakai surat rekomendasi itu baru MAN 2 dan MAN 4. Oke, kalau untuk sekolah lanjutan lain tunggu informasi ya. Oke, kembali ke penjurusan SMA. Penjurusan atau peminatan di jenjang SMA ada 3, yaitu MIA, IIS, and then ilmu bahasa dan budaya. Okay, we will discuss one by one. Number 1, peminatan MIA. Ini jurusan paling banyak diincar sama kalian nih, sama orang tua nih biasanya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, mengenai mitos dan fakta seputar jurusan IPS dan IPA. Oke, penjurusan atau peminatan di MIA ini lebih fokus kepada mata pelajaran ilmu alam. Yang spesifik diajarkan itu biasanya fisika, kimia, biologi. Untuk matematika yang ada dalam penjurusan ini juga dirancang spesifik untuk lebih cocok dengan ilmu alam. Kemudian number 2, peminatan IIS. Penjurusan atau peminatan ini terfokus kepada mata pelajaran ilmu sosial dan humaniora. Yang spesifik diajarkan adalah ekonomi, geografi, sejarah, serta sosiologi dan antropologi. Untuk matematika yang ada di dalam penjurusan ini juga ada, tetapi lebih dirancang untuk lebih sejalan dengan ilmu sosial dan humaniora. And the last, ilmu bahasa dan budaya. Penjurusan atau peminatan ini terfokus kepada mata pelajaran bahasa dan sastra, seperti bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris,
kemudian 1 bahasa asing wajib, 1-2 bahasa asing pilihan, seperti itu. Nah, untuk bahasa asing wajib dan pilihan, biasanya itu tergantung sekolah masing-masing. Pilihannya bisa bahasa Arab, bahasa Mandarin, Jepang, Prancis, Spanyol, dan lain-lain. Kemudian meski di penjurusan dan peminatan lain ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di penjurusan ilmu bahasa ini, kalian akan mendalami bahasa-bahasa tersebut secara lebih spesifik dan mencakup ranah sastra juga. Nah, untuk jenjang SMA, selain mata pelajaran spesifik yang kalian dapatkan dari penjurusan peminatan di atas, ada juga sih mata pelajaran wajib seperti pendidikan agama dan seterusnya nih ya. Nah, banyak juga ya yang dipelajari di jenjang SMA. Betul banget. Nah, tapi kamu jangan stres dulu. Dengan banyaknya jumlah mapel yang akan kamu pelajari, kamu nggak diminta untuk menguasai semua mapel itu. Jenjang SMA memang bisa dibilang generalis. Dan kalian memiliki kesempatan untuk mengenal dan mempelajari berbagai cakupan bidang ilmu. Oke guys, sekarang kita bahas sekolah menengah kejuruan atau disingkat SMK. Nah, kalau SMA sifatnya umum. SMK itu jauh lebih spesifik. Perbedaan yang paling mencolok antara SMA dengan SMK itu porsi teori dan praktiknya. Di jenjang SMA, teorinya cenderung lebih banyak daripada praktik, sedangkan di SMK, praktik jauh lebih banyak daripada teori. Jenjang SMK juga menitik beratkan pada persiapan siswa untuk menghadapi dunia kerja. Jadi, secara umum, SMK itu lebih mengasah skill ketimbang SMA. Mirip seperti SMA, SMK itu juga memiliki penjurusan. Tetapi jumlah penjurusannya ada banyak banget. Jadi ibu nggak mungkin jelasin secara detail satu persatu jurusannya. Kalian bisa baca slide ini ya. Dan juga coba googling sendiri tentang jurusan SMK beserta penjelasannya. Nah, itu ada tuh artikelnya kayak gitu. Googling ya. Oke, terakhir kita bahas madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. Madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan itu sebenarnya mirip banget dengan SMA dan SMK. Tapi kekhasan tersendiri untuk MA dan MAK itu penambahan porsi untuk pendalaman pembelajaran agama Islam. Di kedua jenjang ini peran Kementerian Agama juga jauh lebih besar karena turut menentukan bahan ajar dalam pendidikan agama Islam. Berikut ini mata pelajaran yang spesifik dalam jenjang MA ya. Silakan disimak. Oke, jangan sampai salah jurusan ya. Bahaya. Oke, sampai di sini sudah paham? Atau mungkin bingung? Bingung yang di mana? Mungkin ada pertanyaan begini nih. Jadi saya mesti pilih jenjang yang mana dong Bu? Nah, kalau ini kembali ke diri kalian sendiri. Kalau kira-kira kalian belum memutuskan bidang ilmu yang ingin kalian pelajari secara pasti, saran ibu sebaiknya kalian masuk SMA atau MA. Kalau kalian udah kebayang nantinya mau berkarir di mana dan minat dengan bidang ilmu tertentu, maka sebaiknya kalian masuk ke SMK atau MAK. Dan ingat, untuk MA atau MAK pastinya ada tambahan banyak ilmu agama ya. Seperti halnya yang udah kalian pelajari di MT sekarang ini. Pastinya sih plus minusnya itu dari setiap jenjang ada. In the end, semua keputusan tetap ada di tangan kalian. Dengan persetujuan orang tua pastinya ya. Pastikan juga kalian sudah cari tahu secara lebih mendalam untuk sekolah mana yang akan kalian pilih nantinya. Sekali lagi ibu ingatkan, lebih baik memilih sekolah bukan karena ikutan teman. Atau hanya karena popularitas dan prestis dari sekolah itu saja ya. Ingat, keputusan kalian akan menentukan masa depan kalian sendiri. Oke, bismillah, tetap berdoa, berusaha, hormati orang tua, hormati guru. Insya Allah, Allah akan menuntun di setiap langkah kalian, termasuk di dalam memutuskan pilihan jurusan dan pilihan sekolah lanjutan. Udah deh, ibu rasa untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk nanya ya. Oke, sekian dari ibu. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.